menerimanya. Untuk kita menerima segala berkat kebaikan Tuhan, keselamatan, itu hanya dengan firman Tuhan, bukan buku yang lain, bukan kitab yang lain. Sehingga kalau kita belajar firman Tuhan tiap hari, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, mau satu pasal, mau 2 ayat, mau 1 ayat sekalipun, kalau itu merema dalam diri kita, maka firman Tuhan itu membawa kita kepada kegenapan Tuhan. Iblis itu pintar. Dia selalu mengatakan Alkitab itu terlalu tebal. Tidak ada gambarnya. Tulisannya kecil-kecil, capek bacanya. Bapak Ibu kalau tidak mampu membawa satu pasal, 1 ayat. Ada ribuan ayat yang semuanya punya kuasa. Salah satu ayat yang paling berkuasa adalah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu baru 1 ayat loh. Belum ayat yang lain. Allahku akan memenuhi kamu ya dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Masih banyak yang lain. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Walah, 1 ayat saja kita imani, kita hidupi, maka iman itu bertumbuh, berkembang, berbuah dan kemudian menghasilkan hal yang luar biasa. Ya, Tuhan mengingatkan kita melalui Roh Kudus-Nya untuk penting kita belajar firman Tuhan. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya meneguhkan iman kita. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya membuktikan kuasa Tuhan itu nyata. Yehezkiel pada saat melihat ribuan tulang-tulang kering itu hidup kembali, dan bukan hanya hidup, mereka adalah pasukan yang gagah perkasa. Dan ribuan tulang kering yang sudah jadi pasukan yang gagah perkasa itu dikembalikan ke Israel. Bukan dibuang di lembah, bukan tanpa harapan, bukan dalam kesunyian, kesepian, tetapi kembali kepada kemurahan Tuhan. Yang terbuang dikembalikan. Anak yang hilang kembali kepada bapaknya, mengalami kemakmuran, mengalami penghidupan, mengalami kemuliaan. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau hari ini kita masih merasa diri kita kok hanya begini-begini saja, kok saya tidak merasakan adanya sesuatu yang berbeda, mari belajar kembali kepada firman. Kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita tunduk kepala. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau Yehezkiel dibawa kepada kedahsyatan Tuhan, melihat tulang kering menjadi manusia dan bahkan menjadi pasukan yang gagah perkasa, dan dikembalikan lagi ke Israel, ke tanah perjanjian, maka demikian juga kita. Hati kita yang kering, hidup kita yang kering, iman kita yang kering, biarlah itu ditaburi firman Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam memimpin hidup kita. Tidak ada waktu untuk terlambat. Asal kita setia pada Tuhan, bukan karena dunia, bukan karena berkat, tapi karena cinta Tuhan. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkati dirimu, berkati keluargamu, berkati gerejamu, berkati pekerjaanmu, berkati orang-orang yang mengasihimu, bahkan berkati orang-orang yang membencimu, yang salah paham denganmu, diberkati, diberkati, diberkati. Supaya Roh Kudus leluasa bekerja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu ke hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka
kami tidak surut di dalam mengasihi Engkau. Sekalipun situasi dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam pekerjaan kami mungkin tidak baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan menjamin bahwa Engkau yang memulihkan, membuat supaya kami pada tujuannya Tuhan, supaya apa yang menjadi firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Keluarga kami bahagia, pekerjaan kami lancar, lingkungan kami dibenahi Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, kami semuanya selamatkan Tuhan. Karena kasih Kristus oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib telah menjamin kami untuk mengalami kebaikan demi kebaikan. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan seluruh hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu, seluruh gereja-Mu. Haleluya. Amin. Ada pengumuman? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita akan menyaksikan informasi gereja untuk kegiatan minggu ini. Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2026. Pelayan ibadah Minggu 7 Juni 2026. Ibadah yang pertama pada pukul 6 pagi. WL akan dipimpin oleh Ibu Endang Yudono, dibantu dengan singer Ibu Anikha, Ibu Wiwi Kerry, Ibu Dari S. Dan musik akan dilayani oleh Bapak Daniel, Bapak Willy, dan Bapak Supri. Penyambut jemaat Ibu Endang S. Ibadah raya yang kedua pukul 8 pagi, WL akan dipimpin oleh Ibu Maria Tobing, dibantu dengan singer Ibu Miarti, Saudari Tessa, dan Saudari Sylvie. Musik akan dilayani oleh Saudara Roni, Bapak Rilian, Saudara Hermas, dan Saudara Ivan. Penyambut jemaat Bapak dan Ibu Budiono, Bapak dan Ibu Erwan, dan Bapak dan Ibu Daniel. Pengedar perjamuan akan dilayani oleh Ibu Dewi, Ibu Yayu, Ibu Novi, Ibu Lilis, Ibu Tari, dan Ibu Elma. Firman Tuhan dan perjamuan kudus pada ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Pendeta Dr. Urip Yudono, MPD. Persekutuan Kaum Pria Eklesia pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 6 sore di rumah Bapak Urip, Kembangarum. Pujian akan dibawakan oleh Bapak Aan dan sharing akan dibawakan oleh Bapak Heri. Persekutuan Kaum Wanita Eklesia pada Sabtu 6 Juni 2026 pada pukul 4 sore di Ruang Serbaguna Eklesia. Pujian Ibu Dewi dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Elizabeth B. Mari adik-adik ikuti sekolah minggu Eklesia Kids pada setiap hari Minggu pukul 8 pagi di Ruang Serbaguna GJKI Eklesia. Fellowship Pemuda Remaja GJKI Eklesia Salatiga Faith of Enoch setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore. Nikmati hadirat Tuhan di doa pagi pada Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 5 pagi bertempat di Gereja Eklesia. Mari kita sama-sama ikut mendukung dan mendoakan kontingen Pesparawi Kota Salatiga di Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Pesparawi atau Pesta Paduan Suara Gerejawi adalah kegiatan rohani yang diadakan oleh pemerintah di bawah Kementerian Agama. Dari tahun ke tahun, tim Pesparawi Kota Salatiga yang beranggotakan penyanyi dari berbagai gereja di Salatiga selalu terpilih mewakili Provinsi Jawa Tengah dan meraih juara di ajang Pesparawi tingkat nasional. Pada tahun 2024 yang lalu, Kota Salatiga kembali menjadi juara umum Pesparawi Jawa Tengah yang diadakan di Kabupaten Wonogiri setelah berhasil menjadi penampil terbaik pada 7 dari 11 kategori yang dilombakan. Dengan demikian, Kota Salatiga ditetapkan menjadi wakil Provinsi Jawa Tengah menuju Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat yang akan dilaksanakan pada 18 sampai 28 Juni 2026 dengan mengirimkan 7 kategori. Sejak itu, yaitu sejak 2 tahun yang lalu, LPPD Salatiga dan tim Pesparawi Kota Salatiga sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk usaha dana untuk pembiayaan, karena yang ditanggung oleh LPPD Jawa Tengah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya biaya tiket pesawat. Namun, pada Februari 2026,
Hanya 3 bulan menjelang keberangkatan, LPPD Kota Salatiga mendapatkan kabar bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dapat memenuhi janjinya untuk memberangkatkan semua tim dikarenakan adanya pemangkasan atau efisiensi dana dari pusat, dan juga karena saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mempersiapkan dana untuk kegiatan MTQ nasional. Sehubungan dengan Provinsi Jawa Tengah adalah tuan rumah MTQ nasional di tahun 2026 ini. Dari total 125 peserta dari Kota Salatiga, hanya 40 orang yang bisa diberangkatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tentu saja hal ini menjadi kejutan dan keprihatinan bagi LPPD Kota Salatiga karena sudah 2 tahun lamanya tim melakukan persiapan dengan prioritas waktu, tenaga, dan juga dana. LPPD Kota Salatiga memiliki pergumulan yang sangat berat untuk tetap memberangkatkan lebih banyak peserta demi keberlangsungan dan semangat berpaduan suara gerejawi di Kota Salatiga. Oleh karena itu, LPPD Kota Salatiga dan tim Pesparawi Kota Salatiga sangat mengharapkan dukungan dari saudara-saudara segenap umat Kristiani di Kota Salatiga untuk memperjuangkan bersama nasib dan keberangkatan tim Salatiga mewakili umat Kristiani dari Jawa Tengah. Apabila saudara memiliki hati untuk mendukung, dukungan dapat disampaikan melalui jalur open donation, yaitu melalui scan kris seperti yang tertera di layar, transfer ke rekening LPPD Salatiga, atau amplop persembahan untuk Pesparawi Kota Salatiga. Rp1.000 saudara sangat berarti bagi tim Pesparawi Kota Salatiga. Mewakili segenap pengurus LPPD dan tim Pesparawi Kota Salatiga, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kemurahan hati saudara. Biarlah semua kita yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi segenap jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Bapak Jokas di Jetis, Saudari Maya di Lekesan, Ibu Dwi Putri di Pengilon, Ibu Ana di Jetis, Bapak Toti di Watu Agung, Bapak Sulis di Jetis, Bapak Hendra di Warak, Ibu Afi, Ibu Saci di Dukuh, Ibu Endang Sutarwo di Bloso, Saudari Tessa di Cungkup, Ibu Rina di Druju, dan Bapak Iwan di Blotongan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi segenap jemaat yang baru pertama kali hadir pada minggu ini. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baiklah jemaat Tuhan, ada sedikit tambahan berkenaan dengan keberangkatan kontingen Salatiga ke Pesparawi Nasional. Jadi tadi dibagikan open donasi amplop LPPD. Silakan Bapak Ibu kalau memberikan persembahan, karena sampai detik ini kekurangan yang harus kami penuhi adalah 80 juta. Padahal kami harus berangkat tanggal 18 nanti. Kami ke Manokwari, Papua bukan untuk pesta babi, tapi kan kami akan pesta paduan suara ya tingkat nasional. Dan saya juga mohon izin nanti tanggal 18 saya akan mendampingi tim Pesparawi Salatiga berangkat ke Manokwari, Papua sampai dengan tanggal 30. Kemungkinan juga Bapak Gembala mungkin akan nyusul, kalau tidak tahu nyusul kapannya. Jadi mohon dukungan doanya dan dukungan persembahannya. Ya, jadi sudah dibagikan amplop-amplop. Kalau nanti Bapak Ibu mau kiris atau mau kirim ke rekening, nanti bisa tanya ke saya untuk nomor rekening LPPD Kota Salatiga. Jadi sekali lagi juga mohon dukungan doanya supaya yang harusnya 125 berangkat hanya berangkat 49 itu kategori dewasa, karena banyak sekali hal-hal yang berada di sana, termasuk kami harus siap-siap juga untuk antisipasi dengan malaria juga. Jadi kalau yang berangkat anak-anak kecil itu sangat riskan sekali, makanya kami memberangkat yang besar-besar selain dari efisiensi anggaran tadi. Dan sekali mohon doanya, biarlah nanti Kota Salatiga boleh mewakili Provinsi Jawa Tengah masuk ke tingkat nasional. Dan sekali lagi saya mohon izin tanggal 18 sampai 30 saya berada di Manokwari, Papua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ya Bapak Ibu dan Saudara, demikian tadi pengumuman. Karena saya adalah pembina LPPD Kota Salatiga, saya kurang tahu nanti bagaimana. Memang saya diharuskan ikut ke Papua mendampingi kontingen dari Salatiga. Tapi karena kondisi keuangan dan sebagainya, ya kita harus memaklumi itu. Namun kalau Tuhan menghendaki, kemungkinan saya menyusul di tengah-tengah pesta paduan suara. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi karena kami Pesparawi Salatiga harus berangkat dan masih kurang 80 juta, mohon dengan kerendahan hati supaya kita bisa membantu ya. Karena tanggal 16 sudah ada yang persiapan berangkat Pak Pri. Nah, jadi nanti selama Pak Pri berangkat ke Papua, yang akan menolong membantu sound system dan sebagainya adalah sudah ditunjuk Pak Bagus. Kita beri tepuk tangan dulu, luar biasa ini ya Pak Bagus. Pak Bagus nanti yang akan ngurus semuanya untuk Pak Bagus itu sudah bagus, hebat lagi. Jadi nanti sound segala macam tidak ada boleh yang utek-utek kecuali Pak Bagus yang mengatur, hanya mengatur. Kita masih sampai hari ini masih pinjem apa itu? Power ya, power. Jadi suaranya jadi bagus seperti ini, nggak ngakik-ngakik karena kita baru pinjem power. Nanti kalau powernya sudah diambil yang punya, ngakik-ngakik lagi itu kayaknya. Sehingga kita masih berjuang, bergumul. Terima kasih Pak Daniel, terima kasih Pak Dedi. Kekurangan dana hanya kurang 5 juta untuk beli power. Terima kasih. Nanti saya yang 100.000, Pak Dedi katanya berapa saya enggak tahu ya. Ya. Pak Daniel? Ya, sudah. Saya 100.000 untuk beli kopi katanya. Pak Urip 100.000 aja gitu. Ya, mulai minggu depan kita sudah punya power yang baru ya. Oke, terima kasih Bapak dan Saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersukacita. Kita luar biasa, kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, janganlah kita ragu-ragu terhadap apapun yang terjadi. Karena Tuhan di pihak kita. Dan Tuhan yang di pihak kita itu tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Karena kita lebih daripada pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama membawa diri kita pada Tuhan. Tuhan, inilah kami bersama-sama bersepakat, berdoa memberkati negeri kami, berdoa memberkati presiden dan wakil presiden kami, memberkati para menteri, memberkati anggota Dewan Pusat sampai daerah, memberkati gubernur, bupati, wali kota, memberkati seluruh perangkat pejabat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka diberi Tuhan pemahaman, hikmat Tuhan mengatur negara, mengatur bangsa, mengatur masyarakat. Semua jenderal-jenderal, baik TNI Polri, semua bekerja sama untuk mendukung mengamankan bangsa ini. Para medis, tenaga medis semuanya dipakai Tuhan menolong bangsa ini sehat, selamat dan diberkati. Kami tidak takut dengan situasi yang ada. Kami tahu Tuhan mengizinkan hal ini terjadi supaya kami semakin bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memakai kekuatan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang-batang air, yang selalu hijau daunnya dan berbuah pada musimnya. Terima kasih Tuhan. Memberkati saudara kami yang sakit, Bu Sahlan, Bu Nunu, demikian juga Pak Udin. Kami menyerahkan juga Bu Janmi, saudara kami, termasuk Pak Rudi, Pak Agung dalam pemulihan penyakitnya. Tuhan tolong. Pak Joko, terima kasih sudah kembali sehat. Dan saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, panjang umur dan sukacita. Takut akan Tuhan menyertai, kelempian dari surga menyertai. Terima kasih kami menyerahkan Thomas dan Sela yang akan kembali besok ke Bekasi. Tuhan akan menolong keluarga baru ini untuk takut akan Tuhan, semakin melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Keluarga besar kami semuanya Tuhan, dimanapun juga berada, Tuhan menyertai. Bapak Ibu dan Saudara, pulanglah dan bawalah berkat yang daripada Tuhan.
bahwa sesungguhnya pertolongan kita satu-satunya datangnya dari Tuhan yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian kebaikan dan kemurahan, kesembuhan, kekuatan, pemulihan, keberhasilan dan kelimpahan, penyertaan Tuhan, penopangan Tuhan, menyertai keberhasilan kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya, dijamin, diberkati di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan yang menebus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar doaku, Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Silakan duduk, silakan bersatu teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.